Mengabdikan seperti itu, dia bisa menghadap kemanapun. Mungkin loh ini, karena saya nggak tahu. Iya. Jadi monggo silahkan. Ini kami bukan harus ini yang benar ini, dan monggo ini ya sebuah pilihan. Nah, kembali ini ke topik awal tadi, ketika Pak Kun menjelaskan sangkan paraning dumadi tadi. Ini kan tujuannya kita paran nanti kan kembali nanti nah, menuju kesempurnaan. Saya ingin tanyakan bagaimana ketika manusia itu rapotnya merah. Ketika sudah meninggal rapotnya merah, intinya dia tidak bisa menuju kesempurnaan. Itu kayak apa? Nasibnya kayak apa? Terus apakah memang itu dia akan manitis atau reinkarnasi? Untuk versi kesempurnaan itu kayak apa penjelasannya? Ya, terima kasih Mas. Jadi saya berterima kasih dengan pertanyaan itu, karena di dalam paguyuban kami itu belum lama itu juga ada sebuah diskusi ya lewat grup WhatsApp itu ya. Itu bagaimana orang bisa nitis atau roh itu bisa nitis atau reinkarnasi kembali. Mungkin ini saya juga numpang di YouTube ini dengan harapan nanti dari anggota paguyuban kami nanti melihat YouTube ini, mereka pun juga akan mendapatkan jawaban dari apa yang saya sampaikan ini. Jadi kalau selagi hidup raga manusia itu mampu bikin KR6, maka setelah lepasnya nyawa dari raga, raga mesti tadi bangkai. Tetapi sukma ini karena dia sudah memiliki atau sudah dibikinkan oleh raga kendaraan dan reaktor 6, maka sukma ini dia sudah memiliki kendaraan dan bisa melakukan penerbangan ke wilayah 6. Wilayah 6 itu adalah surga atau wilayah para suci atau para sukma ya. Artinya raga tersebut mampu mengembalikan sukma itu menuju ke surga ya. Tetapi nantinya masih ada kemungkinan sukma itu nanti reinkarnasi lagi, karena dia masih ada. Berbeda dengan kalau raga itu sudah mampu bikin omega 7, syukur 8, syukur 9, bisa mencapai moksa atau ketiadaan. Karena sudah tiada, maka dia tidak mungkin akan reinkarnasi lagi ya. Kemudian saya seperti yang saya sampaikan tadi, roh yang bisa reinkarnasi itu yang seperti apa. Jadi roh yang belum atau raga yang belum mampu bikin kendaraan dan reaktor 7 untuk bikin omega 7 belum bisa mencapai kekekalan, itu roh atau sukmanya itu masih memungkinkan reinkarnasi, kecuali kalau rohnya ini dia terbelenggu atau ketarik roh-roh yang kuat. Karena banyak Laut Kidul itu ada penguasa yang memiliki energi yang kuat, Ratu Kidul. Jadi bahkan kayak Brawijaya, Panembahan Senopati, Gajah Mada, itu mereka berada di wilayah sana. Meskipun Brawijaya itu sudah sampai pada putih, Mas ya. Gajah Mada itu sudah kuning. Tetapi justru orang-orang yang sudah tinggi atau orang sakti seperti itu, dia adalah
sebuah pasukan yang kuat. Maka roh yang lebih kuat dia akan berusaha untuk menarik agar mereka memperkuat pasukannya. Ya. Demikian juga orang-orang yang belum bisa bikin kendaraan dan reaktor jiwa, karena sukma dan raga itu sudah terpisahkan, sementara sukma ini tidak memiliki kendaraan, maka dia hanya keluar, dia tidak bisa kemana-mana, dia hanya ada di alam astral ini, tidak mampu mencapai surga karena dia belum memiliki kendaraan. Nah, informasi yang Pak Kun barusan berikan ketika menjelaskan siapa itu Gajah Mada itu masih pada tataran kuning. Ya. Energinya energi kuning ya, sedulurnya kuning. Terus yang Brawijaya tadi Putih. Sampai di putih. Itu apa ada argumen atau dalil yang mendasari hingga Pak Kun berani istilahnya kok mengklaim bahwa ini Gajah Mada masih pada tataran di sini? Iya, orang masih level 4 kan itu ya. Iya. Partikel 4 itu mainnya di wilayah 4. Masih jauh ke wilayah ke omega 7. Masih 3 strip lagi. Ya, memang orang-orang itu ya Mas, jadi berasumsi yang berbeda-beda. Bahkan orang mengatakan bahwa Brawijaya itu mokso. Banyak Iya. Gajah Mada mokso, tapi bukan. Brawijaya, Gajah Mada itu musno. Jadi bukan moksa, tapi musno. Musna itu raga dan partikel-partikel batinnya itu masih berada di dalam raganya, tetapi pindah alam. Pindah dimensi alam ya? Iya, pindah dimensi alam. Ya. Nah, dia kan karena sudah kuning itu kan ya udah sakti loh. Maka ini akan menjadi incaran kerajaan-kerajaan kuat untuk bisa menggait, karena ini akan menjadi pasukan untuk memperkuat kerajaannya. Berarti masih dalam tataran alam kasukman masih? Iya. Ya, dia masih sebetulnya masih memiliki kesadaran. Kayak Brawijaya juga demikian. Panembahan Senopati itu juga ada di sana, ketarik oleh gravitasi roh. Nah, itu tidak mungkin bisa reinkarnasi kecuali ada kekuatan yang bisa melebihi kekuatan Ratu Kidul untuk menyelamatkan dia, kemudian dikeluarkan dari lingkungan sana. Itu bisa dimasukkan ke dalam kandungan wanita, kemudian nanti terlahir kembali. Ya. Gitu. Itu selamanya kan susah untuk mencari kekuatan yang melebihi dari ya memang benar. Kalau untuk mungkin di Nusantara ini kan mungkin beliau yang paling the best itu. Lah saya bisa mengatakan seperti ini, jelas kalau saya nggak bisa, karena tingkatan mereka jelas lebih tinggi dari kita ini ya, apalagi saya baru belajar ini ya. Saya bisa mengatakan ini karena ini dari sumber, penyataan dari sumber, karena sumber itu dia mampu untuk meriset ilmu Jawa Kasampurnan, bahkan melihat secara batin posisi roh-roh yang ada di alam sana ya, karena mata batinnya sudah hidup ya. Jadi ini saya katakan berdasarkan pernyataan dari sumber saya. Kalau saya sendiri tidak bisa mengatakan. Makanya kan banyak orang berasumsi bahwa ini sudah mokso, tapi kalau dari Mbah Mujono atau yang Maris Pamungkas itu mengatakan bahwa Brawijaya Gajah Mada itu musno. Oke. Ya, belum moksa. Seperti beliau itu kan Mbah Mujono kan katakanlah sebagai sesepuh pendiri daripada ilmu Jawa Kasampurnan. Nah, kalau menurut paparan dari Pak Kun barusan itu sebenarnya memang tidak ada yang istilahnya sampai pada wilayah 3 saja itu, bahkan masih belum ada, kan masih jauh banget itu dari yang apalagi sampai omega 7 itu kan
Itu kan jauh banget ya. Ya. Nah, gini, pertanyaan gini, apakah ada upaya dalam nanti itu memberikan edukasi daripada ilmu ini kepada anak turun kita, anak cucu kita, agar bisa menjadi generasi yang bisa kembali dengan jalan yang sempurna kepada Tuhan nanti? Sebetulnya secara teori ya, sebetulnya semua manusia yang sudah mengenal ilmu Jawa Kasampurnan itu kan sudah memiliki sarana ya. Jadi trio ini kan sudah dimiliki. Raga memiliki, kemudian ilmu Kasampurnan memiliki, kemudian kendaraan dan reaktor sudah memiliki. Tetapi mereka yang belum mengenal ilmu Jawa Kasampurnan baru 2 yang dimiliki. Nah, mereka yang sudah memiliki 3, nah, tinggal kebulatan tekadnya. Nah, inilah yang sulit itu karena raga itu adalah komandan perangnya, penentunya adalah raga. Nah, bagaimana kita itu menjadi raga yang memiliki watak satria, memiliki watak yaitu hati dan pikiran bersih, gede periye atau berani wani perih itu ya, kemudian bisa memunculkan tangis sing ati. Nah, inilah yang kuncinya di sini. Nah, kesulitannya di mana? Karena kita itu disibukkan oleh kondisi lingkungan. Berbeda kalau zaman dulu, energi yang dimiliki oleh manusia-manusia dulu itu energinya masih besar. Kemudian lingkungannya itu juga lingkungannya baik. Berbeda kalau sekarang, Mas. Sekarang ini karena banyak hal yang bisa menjadi magnet ya, magnet pikiran kita itu seneng teknologi canggih. Ada HP, mobil-mobil bagus, otomatis kan ini akan mewarnai pikiran kita, Mas. Jadi pengaruh lingkungan inilah yang membuat orang-orang sekarang itu sulit untuk mencapai omega 9. Jadi hambatan, jadi isolator. Tapi ada juga teman saya usia 2 tahun di bawah saya, itu dia berusaha untuk meninggalkan keluarga karena keluarganya sudah dianggap mampu untuk mandiri. Anaknya 2 sudah S2 dan S1, kemudian sudah bekerja dengan hasil yang tidak sedikit, kemudian istrinya sudah pegawai negeri, dia guru, gajinya sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan madilnya. Sehingga yang teman saya ini dia di gunung, bahkan ini sudah setahun lebih atau mungkin sudah 1,5 tahunan ini, tetapi memang tidak bisa totalitas karena dia masih kena gravitasi oleh lingkungan karena ada saudaranya yang meninggal. Bagaimanapun kita akan tidak enak kalau kita itu tidak turun melayat. Ada saudaranya yang hajatan, tidak enak kalau tidak ikut. Iya, yang jadi pertanyaan kan seberapa pentingkah sampai hal itu dilakukan temannya Pak Gun tadi sampai meninggalkan keluarganya, terus dia memilih berada di gunung. Terus berapa pentingnya mereka sampai meninggalkan anak istrinya? Mungkin secara ekonomi dia mampu, secara finansial dia mampu untuk mencukupi kebutuhan. Cuman kan dalam hidup bersosial, bagaimana makhluk sosial, kita juga butuh peduli, butuh perhatian dari seorang ayah mungkin, atau dari seorang suami. Gimana penjelasannya itu? Tapi fakta, Mas. Iya. Fakta itu kalau lingkungan itu akan menjadi sebuah isolator, akan menghambat. Sejarah itu sudah mengajarkan bahwa Joyoboyo Erlangga itu seorang maharaja. Pada saat dia harus mengurusi kerajaan, dia menjadi seorang raja, dia harus memikirkan anak buahnya, memikirkan keluarganya, tetapi dia sadar bahwa dia hidup ini
bukan hanya untuk kepentingan Madya, tetapi harus ada pertanggungjawaban Wasono, sehingga pada saat yang sudah memungkinkan, mungkin saat itu usianya 40 tahun, kerajaan ditinggalkan, anak istri ditinggalkan, harta yang melimpah ditinggalkan, dia bertapa di gunung, dan endingnya Erlangga Jayabaya bisa mencapai moksa. Nah, dia seorang maharaja, sementara kita itu hanya rakyat biasa yang dia memiliki jabatan seorang raja, memiliki istri mungkin permaisuri, kemudian selir yang banyak, dia memiliki anak, dia memiliki banyak harta, itu aja dia berani meninggalkan itu demi untuk bisa mencapai atau mendapatkan omega 9. Mengapa kita yang tidak punya jabatan, kita yang hanya punya istri satu, kita yang tidak memiliki harta banyak, kok keberatan untuk meninggalkan Madya itu? Nah, inilah yang menjadi penghambat manusia-manusia sekarang sulit untuk bisa mencapai itu. Tetapi ilmu Jawa Kasampuran ini diciptakan atau diteorikan dan dibukukan, ini jelas ini nanti akan bermanfaat untuk manusia sekarang dan manusia akan datang, karena di perang-perang itu ya, bahwa sekarang ini semenjak runtuhnya Majapahit sampai detik ini masuk zaman Kala Bendu, Mas.